Pernah kepikiran gak sih kalau ada satu aturan paling dasar yang ngatur alam semesta kita? Sebuah hukum yang gak bisa diganggu-gugat, yang berlaku buat semuanya. Nah, siap-siap ya, karena kita akan ngebongkar satu hukum yang ngatur segala hal di sekitar kita, dari bintang di angkasa sampai secangkir kopi di meja kamu. Coba deh, pikirin ini. Waktu kamu matiin lampu, listrik yang tadi nyala itu perginya kemana? Atau pas mobil ngerem mendadak, semua energi geraknya itu hilang kemana? Pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gini nih, yang bakal ngebawa kita langsung ke inti pembahasan kita. Oke, sebelum kita bedah hukumnya, kita kenalan dulu yuk sama bintang utamanya, energi itu sendiri. Energi itu nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa ngerasain panasnya dari matahari, ngelihat cahayanya dari lampu, dan dengerin suaranya dari speaker. Energi itu ada di mana-mana. Betul banget, energi itu ibarat mesinnya semua hal. Dia kekuatan yang masak makanan kita, yang ngejalanin kendaraan kita, dan bahkan yang bikin kita bisa mikir dan mimpi. Tanpa energi, alam semesta kita bakal jadi tempat yang dingin, sunyi, dan gelap selamanya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Aturan utama yang ngendaliin semua bentuk energi ini. Dan ini bukan cuma sekedar teori loh, ini adalah prinsip fundamental yang jadi fondasi buat hampir semua teknologi modern yang kita nikmati sekarang. Nah, ini dia nih kalimat saktinya. Mungkin kedengerannya simpel ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Ini artinya, jumlah total energi di seluruh alam semesta itu tetap. Nggak nambah, nggak kurang, selalu sama. Saya suka banget analogi ini. Coba bayangin energi itu kayak aktor yang jago banget. Hari ini dia jadi energi listrik yang ngalir di kabel, besok dia ganti kostum jadi energi cahaya yang nerangin ruangan, terus lusa jadi energi panas yang bisa kamu rasain. Perannya ganti-ganti, tapi aktornya, si energi itu sendiri, nggak pernah beneran pergi dari panggung. Yuk kita lihat contoh yang gampang banget. Langkah pertama, energi listrik ngalir dari sumbernya. Langkah kedua, dia masuk ke filamen kecil di dalam bola lampu. Dan langkah ketiga, disinilah transformasinya terjadi. Sebagian besar jadi energi cahaya yang nerangin kamar kamu, dan sisanya jadi energi panas. Makanya kan lampu itu jadi anget kalau disentuh. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan cuma fakta menarik buat pelajaran fisika doang. Pemahaman soal hukum inilah yang memicu revolusi industri lewat mesin uap. Dan hari ini, prinsip yang sama persis bikin kita bisa ngerancang semuanya. Dari pembangkit listrik raksasa sampai baterai kecil di HP kamu. Hukum ini benar-benar ngebentuk dunia modern kita sekarang. Oke. Kalau energi itu cuma pindah-pindah dan ganti bentuk, gimana caranya para ilmuwan ngelacaknya? Nah, buat ngelakuin itu, mereka perlu nentuin dulu lapangan mainnya. Biar gampang ngertinya, kita bakal pakai contoh yang mungkin aja lagi ada di depan kamu sekarang. Secangkir kopi panas. Pertama, ada yang namanya sistem. Gampangnya, ini tuh fokus pengamatan kita. Dalam contoh ini, sistemnya ya si kopi panas itu sendiri. Kita perlu nentuin ini biar kita tahu persis energi siapa yang lagi kita awasin. Selanjutnya ada batas. Ini tuh kayak garis pemisahnya. Kalau di kopi kita, batasnya ya dinding cangkirnya itu. Batas ini penting banget karena ini pintu gerbang, tempat energi bisa keluar atau masuk. Dan yang terakhir, lingkungan. Ini ya, semua yang ada di luar si batas tadi. Udara, meja, kamu, bahkan seluruh ruangan. Jadi ceritanya jadi jelas kan? Energi panas dari kopi, sistem, ngelewatin batas, cangkir, dan nyebar ke lingkungan. Nggak ada yang hilang, cuma pindah tempat aja. Nah, sekarang kita udah tahu lapangan mainnya, yuk kita lihat 3 jenis pemain utamanya. Soalnya, nggak semua sistem itu cara interaksinya sama lingkungannya sama. Coba deh lihat tabel ini. Jelas banget bedanya. Ada sistem terbuka, kayak panci air mendidih, dia bisa ngeluarin materi dalam bentuk uap dan energi dalam bentuk panas. Terus ada sistem tertutup, kayak botol minum yang ketutup rapat. Materinya nggak keluar, tapi panasnya masih bisa keluar. Dan yang paling ideal, sistem terisolasi, kayak termos super canggih, yang secara teori nggak ngebolehin materi ataupun energi buat keluar. Walaupun di dunia nyata termos yang bener-bener sempurna itu nggak ada ya, tapi konsep inilah yang jadi tujuannya. Jadi intinya apa nih? Gini, hukum pertama termodinamika itu adalah hukum kekekalan. Energi itu abadi, dia cuma berubah bentuk, nggak pernah lenyap. Buat ngelacak perubahannya, kita pakai konsep sistem. Dan cara sistem itu berinteraksi sama dunia luar, entah itu terbuka, tertutup, atau terisolasi, itu yang nentuin segalanya.
Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran yang, wah keren banget sih. Energi kimia dari makanan yang kamu makan tadi pagi, sekarang jadi energi yang bikin kamu bisa mukir, gerak, dan bahkan ngertiin obrolan kita ini. Energi itu nggak pernah hilang, dia cuma terus berubah. Jadi pertanyaannya, energi yang kamu pakai hari ini buat belajar, buat kerja, buat ketawa, kira-kira bakal berubah jadi apa selanjutnya?